Ini ada nih. Baik, ntar lagi ya. Ahmad Basar, Aidillah Putri Ayu, Armaya Prasenja, Cindy Patikasari, Dea Ananda, Ade Kurniawan, Laurena Anatasha, Mahfuzah Maulana, Mauzia Afadillah, Mauzia Fadillah nggak ada, Maisarah Boru Sembolon, Miskania, Muhammad Dafa, Minabila Syahrani, Nazwa Aulia, Nurlina Muqtamida, Nurul Antika, Nurul Hafizah, Nurul Izzati, Nurul Khairani, Rahma Yulia, Rahmatul Aulia, Rizka Marlita, Rizky Alfisharin, Cindy Atika,
Sri Wulandari, Elvira, Tarisa, Viola Kolbi, Zakaria, Alif Al-Hafiz, Dia Permatasari, Ihsan Muzaki, Khairul Mustaqbal Sendiri, Lia Agustina, MP Ristiawan, Maya Suci, Muhammad Arifin, Inina Naum, Ayu Indasari, Salsabila Anggreni, Muhammad Anju, Sabelina, Siti Rahayu, Sanita, Dina Aulia. Dina Aulia, makalah pertama tadi apa judulnya? Makalah pertama yang dipresentasikan. Apa judul makalah tadi? Yang pertama, makalah yang pertama presentasi tadi apa judulnya? Materi dan bahan. Yang kedua, evaluasi. Hmm. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah serta salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, terkait materi atau bahan yang digunakan seorang guru ketika mengajar di dalam kelas itu banyak ragamnya. Dan materi atau bahan ini merupakan hal penting bagi seorang guru ketika dia mau melakukan proses pengajaran atau proses pembelajaran di kelas. Tentunya bagi seorang guru yang baik ketika dia mau masuk aja, mau masuk ya, bukan ketika masuk, mau masuk atau akan mengajar, dia sudah mempersiapkan materi-materi yang akan diajarkan atau diberikannya kepada anak-anak. Minimal dia tahu materi-materi atau garis-garis besar yang diberikan kepada anak-anak. Tentu ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Bagi Anda yang sudah mengajar, bagi yang belum,
calon-calon guru atau yang sudah menjadi guru untuk betul-betul belajar ketika sebelum masuk dalam kelas. Supaya apa? Supaya materi satu, kita menguasai materi atau bahan ketika di dalam kelas. Karena tugas kita sebagai seorang guru ini cukup berat sebenarnya. Cukup berat. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik kita harus mempersiapkan bahan, mencari, menghafal, menguasai, menyiapkan sarana prasarana dan lain sebagainya. Kemudian secara psikologis kita harus menghadapi segala macam ragam uh, tingkah laku anak-anak dalam kelas. Nah, ketika kita masuk ke dalam kelas, maka tentu harus kita sudah menyiapkan materi atau bahan supaya kita uh, menguasai materi yang akan diajarkan di dalam kelas, sehingga kita ketika mengajar itu ngalir enak gitu. Materi-materi yang akan kita sampaikan pun kita udah menguasai. Ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan oleh anak dengan kita udah bisa jawab. Berbeda kalau seandainya kita nggak menguasai bahan atau materi. Mungkin kita menguasai apa yang akan kita sampaikan, tapi kadang kita kurang menguasai bahan atau materi sesuatu yang didiskusikan dalam kelas. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak gitu kan. Kalau kita nggak belajar, tentu kan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu karena sulit kita untuk menjawabnya. Kenapa? Kita nggak siap untuk itu. Yang kedua, apa perlu kita menyiapkan bahan atau materi supaya ada nuansa dan suasana materi yang kita ajarkan dari yang sebelumnya. Jadi kalau bisa hari ini mengajar bobot yang kita miliki, bobot ilmuwan materi yang kita miliki poinnya satu, misalnya. Lalu pada pertemuan berikutnya di kelas yang berbeda dengan materi yang sama, lalu kita belajar dan membaca, bertambah lagi poin 2 bobot keilmuan materi yang kita hafal atau kuasai. Lalu begitu juga masuk ke kelas yang lain dengan materi yang sama, kita belajar, bertambah bobot keilmuan kita. Yang ketiga, dengan banyak belajar dan membaca untuk dalam rangka menyiapkan materi atau bahan di dalam kelas, itu menambah kosakata pada diri kita sendiri. Jadi makin banyak materi, buku, referensi yang kita hafal, maka semakin banyak pula lah kosakata yang kita kuasai dan hafal secara langsung maupun tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar. Nah, kemudian apa sih bentuk-bentuk daripada bahan atau materi ajar itu? Yang pertama dalam bentuk cetak. Nah, buku dalam bentuk versi cetak itu seperti buku yang Anda miliki. Jadi bagi seorang mahasiswa, jangan pula sempat tak ada memiliki buku. Jangan sempat pula tak pernah beli buku. Jangan nanti make up skincare-nya harganya ratusan ribu, ketika beli buku nggak sanggup. Harga buku mungkin 25, 50, 75 nggak sanggup dan nggak ada di rumah, sedangkan beli perhiasan untuk diri kita bisa beli. Nah, ini kayaknya kurang bijaksana. Kita pandai untuk merias diri kita, tapi kita kurang bijaksana untuk merias kemampuan kita. Itu yang salah, itu yang keliru. Nah, yang kedua adalah materi dalam bentuk non cetak. Artinya bahan atau materi yang kita miliki itu dalam bentuk soft copy. Apakah dalam format PDF, apakah dalam bentuk CHM, atau dalam berbagai bentuk-bentuk lainnya. Jadi bahan atau materi ajar itu nggak semata-mata buku cetak yang kita miliki, tapi juga bisa dalam bentuk soft copy. Yang ketiga, dari mana bahan atau materi yang bisa kita jadikan referensi mengajar? Dalam bentuk jurnal. Dari jurnal-jurnal. Anda ketik di internet itu, Google Scholar. Keluar itu nanti berbagai tulisan-tulisan dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Dari yang belum bersinta baik ataupun masih statusnya terakreditasi.
Jadi semuanya itu hasil-hasil penelitian dan itu sangat penting untuk Anda baca sebagai referensi ketika mengajar. Dan ketika Anda membaca, maka Anda juga memiliki bobot keilmuan yang berbeda dengan orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Yang ketiga, bahan atau materi itu bisa juga dalam bentuk kata-kata yang motivasi baik dari Al-Quran, hadis maupun dari perkataan ulama-ulama ataupun cendekiawan. Nah, jadi kita sering dengar itu dari media-media sosial kan, kata-kata hari ini deh. Muncul kata-kata dari dia. Nah, kadang tertarik kita, bagus kata-kata yang diucapkannya. Tapi kadang kita lupa tentang kata-kata yang pernah diucapkan oleh ulama-ulama terdahulu yang memotivasi kita untuk beribadah, untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Ada 4 tadi ya. Nah, kemudian dari mana lagi yang terakhir? Dari artikel-artikel dari koran-koran nasional yang ditulis oleh orang-orang yang benar-benar kompeten. Orang-orang yang benar-benar mampu dan memang itu bidangnya. Nah, itu dia bahan atau materi untuk kelompok 11. Sedangkan untuk makalah yang selanjutnya yaitu kelompok 12 tentang terkait pengembangan alat evaluasi, alat penilaian. Jadi, evaluasi atau penilaian itu menggunakan alat. Nah, apa sih yang digunakan untuk menilai anak-anak itu? Ada namanya pretest. Nah, ini dia. Yang kedua post test. Yang ketiga UTS, yang keempat ada namanya UAS, ada yang kelima ada namanya quiz, yang terakhir ada namanya tugas. Apa itu pretest? Pretest itu adalah memberikan soal atau penilaian kepada anak-anak sebelum materi disampaikan kepada mereka. Jadi, boleh tidak memberikan soal, ulangan, ujian, evaluasi atau penilaian kepada anak-anak sedangkan materi belum dikasih? Boleh. Kenapa boleh? Tapi kan guru belum ngajar. Iya, tujuan kita untuk mengevaluasi itu memberikan soal itu untuk melihat sejauh mana kemampuan anak memahami materi terkait bahan yang akan kita sampaikan. Dengan demikian, kita tahu kayak mana dan apa yang harus kita ajarkan kepada mereka. Artinya, dengan tahunya kita kemampuan anak ini dengan adanya praktis ini, oh, karena gini, kita sekarang udah beranggapan baik aja sama mereka. Ternyata yang kita anggap baik itu sama mereka belum, gitu. Misalnya gini, udah tahunya orang ini anak-anak ini tentang pengertian sholat, nggak mestilah kuajarkan lagi. Tak boleh gitu. Dengan adanya evaluasi tersebut, kalau kita orang ini rupanya belum tahu pengertian sholat, dalil sholat, rukun-rukun sholat. Kenapa? Karena sekolah bukan satu-satunya sumber anak untuk menimba ilmu pengetahuan. Siapa tahu dia juga mendapatkan pengetahuan dari orang tuanya, dari masyarakat, dari majelis ta'lim, dan juga berbagai sumber-sumber lainnya. Yang kedua ada namanya post test. Nah, post test ini secara umum pasti sudah dilakukan oleh guru. Guru memberikan materi bahan ajar kepada anak-anak setelah melakukan interaksi, tanya jawab dan lain sebagainya. Lalu guru memberikan evaluasi atau penilaian. Itulah disebut dengan post test. Yang ketiga ada UTS. Jadi evaluasi itu ada yang dilakukan secara berkala. Dan pada umumnya memang evaluasi itu dilakukan secara berkala, rutin dan istiqomah. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang per 3 bulan. Itulah disebut dengan UTS. Jadi UTS itu perlu evaluasi dilakukan secara kolektif. Anak-anak dievaluasi secara menyeluruh dari semua materi atau pelajaran yang diberikan dan telah dipelajari mereka. Dilihat mereka udah menguasai belum. Kalau belum, perlulah sama-sama untuk dievaluasi gurunya atau muridnya. Makanya belajar itu dari dua pihak. Guru belajar, anak juga perlu juga belajar. Dan bukan hanya sekedar belajar, tapi harus semangat. Nah, karena kita ini kelemahan anak-anak sekarang itu adalah
kurangnya ghiroh atau motivasi untuk belajar. Karena mereka beranggapan belajar itu atau sekolah itu hanya untuk memperoleh ijazah, dan ijazah, dengan ijazah itu mereka bisa bekerja. Jadi orientasi sekarang orang sekolah itu adalah untuk dapat pekerjaan. Nah, jadi gimana orientasi anak itu diarahkan jadi lebih baik. Sekolah kecil kali lah kalau sekolah hanya untuk dapat pekerjaan. Nah, jadi kalau punya orientasinya sekolah hanya untuk dapat pekerjaan, dia tenang-tenang aja karena dia beranggapan yang penting kalau dapat ijazah bisa sikit ini sikit itu udah bisa kerja deh. Dia tak berpikir bagaimana dengan sekolah itu dia bisa menjadi orang hebat gitu. Nah, ini perlu kita tanamkan. Bisa menjadi orang hebat tentu kelakuannya pun harus mencerminkan orang-orang hebat. Nah, jadi perlu kita tanamkan anak-anak ini. Kalian ini sekolah ini mau apa? Kalau hanya sekedar kerja, tak perlu sungguh-sungguh. Cukup dapat ijazah, bisa ini sedikit, bisa itu sedikit dah, selesai. Bisa itu tuh. Kalau ada peluang. Kalau nggak ada peluang kan jadi beban keluarga. Begitu tamat sekolah nganggur, tinggal di rumah. Tapi kita tanamkan kepada mereka supaya mereka belajar bukan menjadi seorang pekerja atau bisa bekerja, tetapi bisa menjadi orang hebat. Nah, gitu dia. Nah, ada namanya UAS. Kalau UTS per 3 bulan, kalau UAS itu dilakukan evaluasi atau penilaian kepada anak-anak secara menyeluruh, kolektif, yang dilakukan per 6 bulan sekali kepada anak-anak. Nah, jadi dalam setahun ada 2 kali, terganjil dan genap. Nah, dari hasil ganjil dan genap ini nanti waktu semester genap, nanti di situ diperoleh anak itu pantas atau tidak pantas untuk naik kelas. Kalau seandainya nggak pantasnya, ngapain dinaikkan? Jadi beban. Jadi beban. Apalagi kalau anak itu tak bisa baca, nulis pun bersalah-salahan, belum bisa membedakan mana huruf A, mana huruf N. Gak usah dinaikkan. Kenapa? Karena itu menjadi catatan bagi guru-guru dan untuk sekolah. Nah, yang berikutnya ada namanya kuis. Kuis ini adalah evaluasi yang diberikan kepada anak-anak dalam rangka evaluasi secara dadakan. Hal ini dilakukan tujuan apa? Untuk melihat sejauh mana mereka siap dan menguasai materi yang telah diberikan kepada mereka. Untuk melihat sejauh mana apakah mereka selama ini belajar atau tidak. Tapi kalau seandainya dikasih kuis, dia tenang-tenang aja, nggak gugup dan nggak sebagainya. Kenapa? Dia udah siap. Hari-harinya memang belajar. Jadi begitu dikasih kuis, yang tak pernah tak pernah apa namanya? Tak pernah belajar. Baik. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya adalah tugas. Nah, tugas ini diberikan kepada anak-anak secara kolektif, bisa individu juga bisa. Nah, kalau tugas itu ada yang individu, kadang kelompok. Pak, bagaimana membedakannya kelompok atau individu? Ya terserah, tergantung daripada materi kita berikan kepada anak-anak. Nah, tugas untuk menulis menghafal Asmaul Husna berarti ya apa namanya? Individu lah. Tapi kalau seandainya untuk menggambar atau apa namanya? Memperagakan fardu kifayah sholat jenazah, nah, berarti dia kelompok. Itu dia. Itu dia untuk makalah kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang berikutnya, kelompok 12, yaitu terkait udah lah selesai ya. Tadi terkait masalah bahan atau materi. Yang kedua terkait evaluasi. Ada pas itu yang tambahan yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Baik, kalau Anda ingin didiskusikan silakan.
Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya. Hmm. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Baik, kalau tidak ada, berarti selesai pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.